nikmat kepada kita semuanya, sehingga pada malam hari ini kita dimudahkan mengikuti kajian online ilmiah berkaitan dengan fikih manasik haji. Masya Allah, hari ini hari Rabu, berarti sudah ke-6 kalinya, insya Allah, yang mana pada awal hari Jumat dimulai, insya Allah sampai tanggal 23 Juni 2023, insya Allah, dan yang akan membawakan materi kajian pada malam hari ini, insya Allah beliau Al-Ustadz Abu Hamzah Usman Abdul Mujib Al-Banjari hafizahullah ta'ala, yang alhamdulillah pada saat ini beliau sudah berada di ruangan Zoom. Masya Allah, semoga nanti kita dimudahkan dalam mengambil faidah ilmu dari setiap yang beliau sampaikan. Mungkin seperti itu untuk muqaddimah pada malam hari ini. Insya Allah kita akan langsung ikuti kajian pada malam hari ini kepada Al-Ustadz Abu Hamzah. Monggo dipersilahkan. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Pada sore hari ini kita akan melanjutkan kajian tentang manasik ibadah haji. Pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas tentang adabul hajj fi safari. Adab seseorang yang hendak berhaji pada saat ia bersafar. Jadi pada saat dia hendak bersafar, adab atau etika. Di antara min mahasini dinil Islam, di antara indahnya ajaran Islam ini, segala bentuk aktivitas seorang muslim itu telah dicontohkan oleh qudwah kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan tentang akhlak, tentang adab, ya. Bahkan sampai orang-orang Yahudi pada suatu hari menanyakan kepada sahabat Nabi SAW, di mana pertanyaan ini adalah merupakan bentuk barangkali sifatnya sindiran atau hinaan terhadap Islam. Apakah di antara pertanyaannya adalah apakah Nabimu mengajari tata cara buang hajat, ya, buang kotoran? Maka sahabat yang mulia Salman Al-Farisi tanpa malu-malu dia juga menyebutkan dengan bangganya tentang indahnya ajaran Islam ini. Dia mengatakan na'am. Bahkan Nabi kita, Nabi kami mengajari bagaimana adab etika tentang cara beristinja, ya, bersuci, yaitu apabila beristijmar, bersuci dengan batu, tidak boleh kurang dari 3 batu, dan seterusnya. Hal itu menunjukkan bahwasanya din Islam adalah agama yang telah sempurna dan mengajarkan segala aspek kehidupan, terlebih masalah ibadah yang agung ini, yaitu ibadah haji. Tentu qudwah kita sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkannya. Adabul hajj fi safari, adab haji ketika safar, ketika Anda bersafar, ya, terutama yang pertama adalah al-ikhlasu lillahi rabbil alamin. Ikhlas lillah
semata-mata untuk Allah Rabb semesta alam jagat raya ini. Yaqulullahu ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan agar mereka menyembah kepada Allah dan ikhlaskan agama, memurnikan agama Islam ini. Oleh karena agama Islam adalah agama tauhid, agama ikhlas, memberikan beribadat hanya semata untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan utama ketika kita hendak berhaji ikhlas lillah. Tidak ada tujuan-tujuan yang lainnya. Tidak ada tujuan nuzah wala siyaha, bertamasya tujuannya, atau tijarah, berbisnis. Tidak ada ria, tidak ada sum'ah. Bahkan mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan ampunan Allah, mengharapkan jannatullah, mengharapkan jannah Allah. Karena jannah surga itu perlu diminta, harus diminta. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengucapkan doa, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau surga dan aku berlindung kepada Engkau daripada api neraka. Ya, ketika kita berumrah, kita berhaji, berdoa dengan doa ini, karena ini merupakan jannah, merupakan tempat persinggahan terakhir bagi seorang muslim dan muslimah. Kemudian yang kedua, taubah shadiqah. Adab yang kedua, sebelum berhaji, hendaklah bertobat dengan tobat yang benar, tobat yang jujur, tobat yang sebenarnya. Yaitu seseorang dikatakan tobat shadiqah, pertama jika dia ikhlas tobatnya lillah, tidak dipaksa orang lain. Ya. Kemudian yang kedua, al-iqla' 'ani dzamb, syarat tobat nasuha ini. Dia meninggalkan segala dosa. Meninggalkan segala dosa, berhenti dari dosa. Ini yang kedua. Yang ketiga, syarat yang ketiga, an-nadam 'ala fi'li, menyesali atas perbuatannya. Karena Nabi bersabda, an-nadamu taubah. Penyesalan hakikatnya bentuk taubat seseorang. Yang ketiga. Yang keempat, wal azmu alla ya'uda ilaihi maratan ukhra. Yang keempat, ia berazam tidak bakal mengulangi sekali lagi. Berazam di hatinya, tidak akan mengulangi lagi perbuatan maksiat tersebut, perbuatan mendolimi orang lain dan yang lainnya. Ini diantara syarat sahnya tobat. Bahkan ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimullah, yang Allah panggil, yang Allah seru agar hambanya bertobat itu bukan orang kafir, bukan orang munafik. Ya, bukan orang kafir, bukan orang munafik. Justru yang Allah perintahkan siapa mereka? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu, justru yang Allah panggil, yang Allah seru, yang Allah perintahkan untuk bertobat kepada Allah siapa? Amanu, orang-orang yang beriman. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Tobatlah kalian wahai orang beriman kepada Allah dengan tobat yang sejujur-jujurnya, sebenar-benarnya. Syarat sahnya tobat tadi yang telah saya sebutkan. Ya, ikhlas tobatnya karena Allah, menyesali dari perbuatan yang pernah ia lakukannya, dia berhenti dari perbuatan dosa tersebut, berazam tidak akan mengulangi lagi, dan kemudian kalau terkait atau berhubungan dengan hamba, dia mengembalikan hak hamba. Bahkan ikhwani wa akhwati rahmani wa rahimakumullah, seorang muslim yang diperintahkan untuk bertobat pada Allah. Oleh karenanya bila mana seorang yang hendak berhaji, dia tidak mau bertobat sebelum berhaji, bahkan terus bergelimang dalam dosa, lam yasluh bi'amalihi,
tidak amal perbuatan ibadah haji tidak diterima di sisi Allah, bisa jadi tidak bermanfaat. Walam yastathmir ta'atuhu, tidak akan membuahkan ketaatan, ya. Bahkan hasil dari ibadah tersebut hanyalah kecapean, keletihan. Kecapean, keletihan saja yang ia peroleh. Kemudian yang ketiga, bekal bagi seorang yang hendak berhaji, raddul madzalim wa qada'ud duyun wa i'dadun nafaqah. Raddul madzalim, membalikan kezaliman, minta maaf pada orang yang pernah kita zalimi. Seandainya kita pernah mengambil harta orang lain dengan cara zalim, kembalikan. Wa qada'ud duyun, kembalikan hutang-hutang, melunasi hutang-hutangnya, ya. Sebagian kaum muslimin bahkan justru berhutang untuk haji. Ini sangat memberatkan diri. Agama Islam itu mudah. Membayar hutang lebih wajib daripada berhaji. Bayar hutang lebih wajib daripada berhaji. Ya. Wa i'dadun nafaqah, dan juga mempersiapkan nafaqah, maisha buat keluarga yang akan ditinggalkannya, buat bekal ketika ia berhaji. Kenapa kita dianjurkan bertobat, kembali kemudian membalikan kezaliman kita kepada orang lain, kemudian membayar hutang-hutang kita? Kenapa? Rubbama kharaja walam ya'ud. Bisa jadi seseorang keluar dari rumahnya untuk berhaji, untuk safar berhaji, tidak kembali lagi. Tidak kembali lagi ke rumahnya, tetapi kembali ke kuburan. Fayakunu qad bari'a min huquqin nasi wa matalibihim. Ketika kita sebelum safar telah bertobat, kita telah membalikan hak-hak orang lain, seperti bayar hutang, kezaliman kepada orang lain kita minta maaf, atau kalau berupa uang kita kembalikan, maka sungguh ia telah berlepas diri daripada hak-hak manusia dan tuntutan-tuntutan manusia. Kemudian yang keempat, ikhtiarus salih, ikhtiaru as-sahibi as-salih. Adab safar, adab sebelum safar bagi seseorang yang hendak berhaji, memilih teman yang soleh. Ya. Oleh karenanya dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-28, yaqulullahu ta'ala, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Wasbir nafsak. Bersabarlah engkau wahai dirimu wahai Muhammad. Bersabarlah dirimu wahai Muhammad. Ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Bersama orang-orang yang mereka berdoa, memohon, meminta kepada Allah di waktu pagi dan petang. Yuriduna wajah, mengharapkan pahala wajah Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk berteman dengan orang-orang yang soleh. Berteman dengan orang soleh. Kenapa? Al-qarin as-salih, teman yang soleh. Yu'athir fi qarinihi wa yu'allimhu halalan jamilan. Jadi teman yang soleh ini sangat mempengaruhi keberadaan kita ketika kita bersabar. Bahkan teman yang soleh ini akan mengajarin diri kita ketika kita tidak tahu tentang hukum. Ya. Tidak tahu tentang adab dan yang lainnya. Kemudian yang kelima, talabun nafaqah al-halal. Sebelum berhaji kita harus mencari nafaqah yang halal. Kenapa? Fa innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Karena Allah itu maha thayyib, maha baik, dan Allah tidak bakal menerima suatu amalan kecuali yang baik-baik saja. Bahkan sebagian ulama berfatwa, waqad afta ba'dul ulama bi'adami sihhati hajjin man hajja min malin haram. Sungguh sebagian ulama telah berfatwa bahwasanya tidak sahnya haji seseorang yang ia berhaji dari harta yang haram.
Ya, jadi ketika seseorang bekerja di tempat yang ribawi atau dari hasil yang riba, ya, hendaklah ia segera bertobat dari Allah SWT, membersihkan harta-hartanya dari yang haram. Kemudian baru berhaji. Jangan berhaji dengan wah ini harta haram buat haji saja. Tidak diterima sih Allah SWT. Kemudian poin yang keenam, sebelum kita berhaji hendaknya ayat ta'allama kaifiyata hajihi wa umratihi. Hendaklah seseorang ketika hendak berhaji, sebelum berhaji berbekal diri dengan mempelajari tata cara haji Nabi. Bagaimana umrohnya Nabi. Sehingga apa? Hatta ya'budallah ala basirah. Sehingga beribadah kepada Allah di atas ilmu, bukan ngikut-ngikut orang, ya, tidak taklid buta, tetapi di atas ilmu, sehingga ia bisa melaksanakan ibadah haji ala akmali wajhin, sesempurna mungkin. Bahkan ketika kita berhaji tanpa berbekal ilmu, tentu kita akan kebingungan, ya. Bahkan di antara mereka sangat bingung, bahkan tidak tahu apa yang akan dikerjakannya. Ya. Inilah pentingnya al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Pentingnya berilmu sebelum berbicara dan beramal. Kemudian yang ketujuh, yatadzakkar bi safarihi as-safaril akhirah. Hendaklah ketika seorang hendak bersafar, sedang bersafar untuk berhaji, ia mengingat-ingat bahwasanya hendaklah ia ingat-ingat bahwasanya safar ini adalah safar menuju negeri akhirat. Ini barangkali ini safar terakhir, ya, untuk menuju negeri akhirat, sehingga bersiap diri. Bagaimana tadi bertobat yang sesungguhnya, kemudian membalikan hak orang lain, ya, membayar hutangnya, meminta maaf kepada keluarga dan handai taulan. Ya. Ini ketika seseorang merasakan atau dia merasa dirinya bahwasanya ya safar adalah untuk menuju negeri akhirat, ya, niscaya dia akan persiapkan diri. Bahkan orang-orang saleh dahulu ketika hendak safar mereka menangis. Wa yaqulun, saraya mereka mengatakan tadzakkarna safar ilal akhirah. Ya, mengingatkan diri kita bahwasanya safar kita ini, kami ini untuk menuju negeri akhirat. Wa qudumuna ala rabbina, kedatangan kita adalah untuk Rabb kami. Fasafarna tawil wa zaduna qalil. Perjalanan safar kita ini panjang, sementara bekal kita sedikit, yaitu bekal menyongsong kematian. Kemudian yang kedelapan, taudi'ul ahli wal asdiqa wa talabul wasiyah minhum wa wasiyatum bitaqwa wal amali salih. Sebelum kita bersafar menunaikan ibadah haji, hendaklah ya berpamitan dengan keluarga dan handai tolan teman-teman. Bahkan seyogianya talabul wasiyah, minta wasiat minhum, kepada keluarga dan teman-teman wasiat. Ya, minta wasiat dan wasiat, dan juga memberikan wasiat kepada mereka dengan ketakwaan dan amal saleh. Ya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya ada seseorang pernah berkata atau menanyakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inni uridu safar fausini." Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya hendak bersafar, mohon diberi wasiat kepada saya. Apa wasiat Nabi? Faqala alaika bitaqwallah wat takbir ala kulli syaraf. Wajib bagi engkau bertakwa kepada Allah dimanapun engkau berada. Ya. Kemudian bertakbir ketika setiap kali menaiki bebukitan, ketika jalan nanjak, bertakbir. Kemudian
Nabi mengajarkan doa, ya, man arada yusafir falyaqul liman yakhluf, barang siapa yang hendak bersafar hendaklah dia mengatakan pada orang yang ditinggali, astaudi'ukumullah alladzi la tadi'u wada'iyah. Ini doa ketika hendak bersafar, mendoakan keluarga yang akan ditinggalkan, teman yang akan ditinggalkan. Kemudian yang mukim, yang tidak safar, mendoakan astaudi'ullah dinahu amanatahu wa khawatima amalik. Ini doa, saling mendoakan kebaikan, saling berwasiat. Kemudian yang ke-9, ta'miru ahadihim, mengangkat amir. Ketika safar hendaklah ada yang diangkat menjadi pimpinan safar. Sebagaimana sabda Nabi, idza kharajat thalathatun fi safarin falyu'ammiru ahadahum. Apabila ada 3 orang keluar untuk dalam rangka safar, hendaklah di antara mereka diangkat menjadi amir. Salah seorang di antara mereka diangkat jadi amir. Ya. Kemudian membaca doa ketika mengendarai kendaraan, ya. Kemudian berdoa ketika mengendarai kendaraan, takbir 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian doa subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Kemudian doa Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wa taqwa, dan seterusnya. Itulah diantara syarat adab atau etika ketika kita hendak bersafar dan ketika sedang bersafar. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Dan pembahasan berikutnya kita membahas tentang babul mawaqit. Bab tentang mawaqit. Apa sih mawaqit itu? Mawaqit lughatan secara bahasa adalah jam'u miqat. Mawaqit itu jamak dari miqat. Jadi miqat yaitu mawaqit. Makna miqat adalah had. Ketika kita hendak berumroh, hendak berhaji, pasti di sana ada miqat. Ya. Oleh karenanya, secara istilah miqat itu adalah wasyara'an, ya, mawadhi'u wa azminatun muayyanatun ibadatin makhsusatin. Miqat secara istilah syariat adalah tempat-tempat dan waktu-waktu tertentu untuk dilaksanakannya ibadah tertentu. Ibadah tertentu itu miqat. Artinya miqat artinya adalah tempat-tempat dan zaman, masa-masa tertentu untuk beribadah secara khusus. Oleh karenanya miqat terbagi menjadi 2, miqat ya zamani dan miqat makani. Ya, miqat terbagi menjadi 2, miqat makani dan miqat zamani. Miqat yang berkaitan dengan tempat, kemudian zamani miqat yang berkaitan dengan masa atau waktu. Kemudian dikatakan li ibadatin makhsusah. Yang dimaksud di sini adalah makhsusah, untuk ibadah yang tertentu. Yang dimaksud adalah ibadah haji atau ibadah umroh. Adapun ibadah umroh itu hanya ada miqat makani, tidak ada miqat zamani. Artinya apa? Kapan saja berumroh boleh. Di bulan apapun, di tanggal apapun, ya, di hari apapun, di malam hari, sepanjang tahun berumroh ini tidak terkaitan dengan miqat zaman, artinya kapan saja bebas. Tetapi ibadah haji mesti ada hubungannya dengan miqat apa? Zamani dan makani. Ada terkaitan dengan zaman, masa. Ya, terkaitan dengan masa atau zaman. Oleh karenanya miqat terbagi menjadi 2, miqat zaman, mawaqit zamaniyah dan mawaqit makaniyah. Nah, sedangkan miqat bagi orang yang berhaji itu ada 2, miqat zamani dan miqat
makani. Miqat zamani kapan? Yaitu yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah, ya, Al-Hajju Ashhur Ma'lumat. Haji itu dilaksanakan pada bulan-bulan yang telah ditentukan. Pada pembahasan itu dijelaskan bahwasanya bulan yang telah ditentukan oleh Allah adalah untuk berhaji. Bulan yang ditentukan adalah ada dua pendapat, tapi pendapat yang paling kuat, yang rojeh menurut jumhur ulama adalah mau dikatakan ibadah hajinya akan sah jika dilaksanakan mulai bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan awal 10 Dzulhijjah. Awal 10 Dzulhijjah. Itulah miqat zamaniyah, mawaqit zamaniyah, miqat zamani. Miqat zamani. Imam Syaukani rahimahullah mengatakan walladzi, dan yang kuat, kenapa kok dilarang, kenapa kita berhaji harus di zaman tertentu atau waktu tertentu, karena apa? Di zaman itu ketika seseorang, ya, telah berihram, maka di sana ada larang-larang. Artinya ketika seseorang telah berniat untuk melaksanakan ibadah haji di bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan awal 10 Dzulhijjah, maka dikatakan ia telah melaksanakan, artinya melaksanakan haji pada waktunya. Namun jika berhaji bukan pada waktunya, maka tentu tidak sah. Sebagaimana sholat itu berkaitan dengan waktu. Inna sholat kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat adalah kitaban mawquta, kewajiban bagi seorang mukmin di waktu yang telah ditentukan Allah dan Rasulnya. Kemudian ikhwani fiddin wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kemudian miqat yang kedua adalah miqat makaniyah. Ya. Miqat makaniyah. Ini baik jamaah umroh maupun haji mesti harus memulai start ibadah umrohnya atau haji melalui miqat mawaqit makaniyah ini. Mawaqit makaniyah. Miqat, ya, tempat. Di mana tempat-tempat inilah seseorang ketika hendak berhaji atau umroh memulai start ibadahnya, dan tidak boleh ayatajawaza duna ayyuhrim. Tidak boleh melewati mikot-mikot makaniyah ini, ya, mikot-mikot makaniyah ini sehingga ia berihram dari sana. Dan itu Nabi SAW telah menyebutkan dalam hadis atau telah menyebutkan 5 mikot ini, ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas, waqatan Nabi SAW li ahli Madinah Dzul Hulaifah. Jadi mikotnya ahlul Madinah namanya Dzul Hulaifah, mikotnya ahli Syam Juhfah, kemudian mikotnya ahli Najd Qarnul Manazil, sedangkan mikotnya ahli Yaman Yalamlam. Kata Nabi, hunna lahunna waliman ata'alaihinna min ghairi ahlihinna mimman aradal hajj wal umrah. Jadi itulah mikot-mikot yang telah Nabi tentukan bagi orang yang hendak melaksanakan ibadah haji dan umroh. Artinya ketika seorang muslim dan muslimah hendak berumroh atau berhaji, mesti harus memulai start ibadah umrohnya atau hajinya melalui mikot zamani, mikot makani. Mikot makani ini yang telah ditentukan oleh Nabi SAW. Kemudian juga Ibunda kita Aisyah mengkabarkan anna Rasulullah SAW waqata li ahli al-Iraq dzata Iraq. Bahwasanya Rasulullah SAW telah menetapkan mikotnya penduduk Irak adalah namanya dzata Iraq. Kenapa sih kok ada mikot segala, mikot makani, zamani? Pertama, kalau zamani jelas, ya, Allah firmankan al-hajju asyhurul ma'lumat. Haji itu harus dikerjakan di bulan-bulan yang telah ditentukan. Kemudian makani, tempat, ya, karena diantara hikmahnya adalah wallahu alam, ya, annahu lamma kana baitullah al-haram mu'addan, yaitu ketika rumah Allah, ya, Baitullah al-Haram adalah tempat yang diagungkan, bahkan merupakan aqdas buq'ah. Baitullah
Ka'bah merupakan ya adalah ya tempat yang paling suci ya. Maka ketika itulah ketika Allah haramkan ya menjadikan tanah haram ya sejak Allah ciptakan langit dan bumi ya, Allah jadikan Makkah ini adalah sebagai benteng atau tempat yang paling suci di dunia ini ya. Oleh karenanya ketika seseorang ya hendak berumroh atau berhaji tidak boleh melewati mikot sebelum ia berihram darinya. Dalam rangka Ka'bah biihram ta'dziman li baitillahi al-haram, dalam rangka mengagungkan rumah Allah ya. Ini tentunya bagi orang yang hendak berhaji dan berumroh. Oleh karenanya di antara ulama berselisih pendapat, berbeda pendapat bagaimana kalau ke Mekah tujuannya selain umroh dan haji. Ada dua pendapat di antara ulama yang mengatakan walaupun tujuannya selain umroh dan haji tetap wajib berihram. Ini antara pendapat ulama. Tapi pendapat yang saya adalah berdasarkan sabda Nabi ini, liman aradal hajja wal umrah, itu kita berihram dari mikot ya, itu adalah bagi orang yang hendak melaksanakan ibadah haji dan umroh. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan besok lanjutkan mulai tentang macam-macam mikot dan pembagiannya, seperti mikot bagi orang yang mukim di tanah haram dari mana mikotnya, kemudian mikot ahlul hil dan seterusnya. Dan insyaallah kita lanjutkan bahasan tersebut, kita lanjutkan besok, pertemuan besok di masyiatillah ta'ala. Allah a'lam bishawab. Silakan saya kembalikan pada Baik, Ustaz. Jazakumullahu khairan wa barakallahu atas materi yang disampaikan, menarik sekali berkaitan dengan persiapan sebelum safar ibadah haji, kemudian tentang mawakib tadi, mikot yang terdapat dua jenis, yaitu tempat dan waktu. Masya Allah. Tafadhol bagi para ikhwan dan akhwat yang sudah menyiapkan pertanyaannya, langsung saja ditulis. Untuk pertanyaan pertama, Ana bacakan. Ini berkaitan dengan tanggal 10 Zulhijjah. Untuk tanggal 10 Zulhijjah kemarin dijelaskan sama Ustadz, kita bisa tawaf ifadah dulu baru lempar jumroh karena kondisi haram masih sepi. Sepengalaman Ustadz, apakah ada transport dari Mina ke haram atau sebaliknya? Ustadz, tafadhol untuk menjawab. Pertanyaan tentang jadi bagi orang yang melaksanakan ibadah haji tamattu, maka sebelum ya tanggal 9 ya, sebelum sampai tanggal, artinya berarti mulai dari bulan Syawal, awal bulan Syawal hingga sebelum tanggal 9, hendaklah sudah melaksanakan tawaf secara sempurna, kan begitu ya. Bagi yang melaksanakan ibadah haji, manasik haji, mengambil haji ifrad atau qiran, maka disunnahkan, hukumnya sunnah, tawaf qudum, kemudian dilanjutkan sa'i haji, hukumnya rukun. Nah, oleh karena ketika tanggal 10 nanti bagi yang melaksanakan ibadah haji ifrad dan qiran tidak perlu melaksanakan sa'i lagi, cukup tawaf saja, tawaf ifadah pada tanggal 10. Ya. Itu bagi yang melaksanakan ibadah haji ifrad dan qiran. Artinya ketika awal datang ke Mekah melaksanakan tawaf qudum, hukumnya sunnah, kemudian dilanjutkan
sa'i haji. Ya. Akul barakallahu fikum, program kita ya biasanya kita dari Madinah, kami yang mukim di Madinah, biasanya travel ini dalam persiapan pas dan parkirnya di pelataran Masjid Qiblatain. Kemudian di sana setelah kumpul kita sebelumnya dianjurkan pakai baju ihram sudah dari rumah masing-masing atau tempat tinggal masing-masing. Kemudian setelah itu meluncur ke mana Miqat Dzul Hulaifah ya. Atau ada yang mengatakan Bir Ali. Nah, sampai situ kita langsung meluncur ke bukan ke Masjidil Haram tapi ke Mina. Kemahnya bis masuk ke Mina, mengantarkan kita bersama barang bawaan kita. Nah, sampai situlah insya Allah berangkat tanggal 6 biasanya, kadang tanggal 5. Nah, sampai kemah kita belum dianjurkan untuk pergi ke Masjidil Haram untuk melaksanakan ibadah umroh secara sempurna bagi yang melaksanakan haji tamattu atau tawaf kudum dan sa'i haji bagi yang melaksanakan ibadah haji ifrad dan qiran. Nah, karena kemah kita dekat Jamarot, bis sudah tidak bisa masuk lagi. Setelah masuk pertama, bahkan masuk pertama pun terkadang susah perjuangannya ya. Jadi bis nggak masuk lagi. Jadi mau tidak mau kita jalan kaki dari Jamarot menuju jalan raya besar untuk mencari di sana. Pemerintah Arab Saudi sudah menyiapkan bis gratis ada, atau kalau kita tidak sabar menunggu bis yang gratis atau karena banyaknya penumpang, ya kita bisa menaik taksi ya dengan rombongan ya masing-masing dan itu bersama rombongan masing-masing. Barakallahu fiik. Jadi tidak disiapkan transportasi karena apa? Bis ketika sudah masuk itu harus segera keluar dan tidak bisa masuk lagi. Dikala masuk pertama pun itu sangat sulit ya, apalagi masuk kedua tentu akan ditolak. Barakallahu fiikum. Kemudian pertanyaan berikutnya. Baik Ustaz. Afwan, ini tadi Ana baca pertanyaan yang kedua terlebih dahulu. Ini ada pertanyaan yang pertama, yaitu kalau mengambil haji tamattu namun pelaksanaannya di tanggal 7 Zulhijjah setelah umroh selesai, di mana kami harus mengambil niat ikhram hajinya Ustaz. Fatwa perihal tersebut bagaimana? Itu dari Akhuna Abdul Hakim. Tafadhol Ustaz. Ulangi Abu Ulil, kurang jelas pertanyaannya. Pertanyaan jadi kalau mengambil haji tamattu namun pelaksanaannya di tanggal 7 Zulhijjah setelah umroh selesai, di mana kami harus mengambil niat ihram hajinya dan fatwanya perihal tersebut. Baik, barakallahu fikum. Jadi ketika kita melaksanakan ibadah haji tamattu, pertama dari mikot kan kita mengatakan labbaik umratan utamatan bi'ilal haji ya. Kemudian selesai umroh ya secara sempurna kita bagaimana mengambil haji tamattu bertahallul secara sempurna, mandi setelah cukur pakai baju biasa ya. Nah, kemudian bagaimana kalau umrohnya itu tanggal 7 bahkan 8 ya, bahkan 8 gitu ya. Ya nggak apa-apa walaupun tanggal 8 kita setelah umroh pakai selesai umroh ya mandilah. Kan apalagi sekarang musim panas ya, sampai berkeringat ya. Mesti badan kita kecut ya. Mandi. Umroh mandi walaupun tanggal 7, tanggal 8 saja. Nggak apa-apa mandi. Pakai baju biasa. Nah, kalau tanggal 8 begini, setelah mandi ya nggak apa-apa pakai baju ihram lagi, kemudian mengucapkan ketika berada di Mina atau di hotel labbaika hajjan. Ya, labbaika hajjan. Berbeda dengan yang mengambil haji ifrad dan qiran, maka
sejak awal kedatangan dari mikot, dari awal di mikot mengucapkan labbaika hajjan, labbaika umrotan wa hajjan, ya, bagi yang mengambil haji qiron, maka tetap pada ihramnya, ya, sampai nanti tanggal 10 Dzulhijjah setelah melakukan minimal 2 amalan di bulan 10 Dzulhijjah, yaitu melempar jumrah aqabah, mencukur rambut kembala, baru tahalul awal. Melepas baju ihram, mandi, pakai baju biasa, kemudian ketika mau tawaf ifadah dan sa'i haji, ya, kalau bagi yang melaksanakan ibadah haji ifrad dan qiron, ketika awal sudah melaksanakan sa'i haji, ya cukup tawaf ifadah saja, dan hukumnya rukun haji, artinya rukun wajib dilaksanakan. Jika lupa, baik sengaja maupun jika ditinggalkan baik karena lupa atau sengaja, maka ibadah haji tidak sah. Ya, makanya nanti kita harus hafalin. Nanti insya Allah saya share rukun-rukun haji apa saja, wajib-wajibnya haji apa saja, sunnah-sunnahnya haji apa saja, itu harus kita hafal itu, bekal haji itu. Karena rukun bila ditinggalkan, salah satu saja rukun ditinggalkan, ibadah hajinya nggak sah. Baik lupa apalagi sengaja. Ya. Baik sengaja maupun lupa. Lupa saja nggak sah, bagaimana dengan sengaja? Itu rukun. Kemudian wajib, jika ditinggalkan tidak ada udzur syar'i, maka dia wajib membayar dam. Wajib membayar dam, memotong kambing. Kalau ditinggalkan banyak kewajibannya, ya memotong kambing banyaklah. Baik. Barakallahu fikum. Baik, Ustaz. Jazakumullahu khairan. Lanjut pertanyaan berikutnya dari Ukti Santi Wawing. Bismillah, apabila kita mengambil haji tamatu setelah kita umroh dan tahallul, maka berpakaian bebas sambil menunggu tanggal 8 Zulhijjah, kita tinggal di Jeddah. Di mana tempat kita berihram kembali maksudnya? Ya, gimana Bu? Ya, apabila kita mengambil haji tamatu setelah kita umroh dan tahallul, maka berpakaian bebas sambil menunggu tanggal 8 Zulhijjah, kita tinggal di Jeddah, di mana tempat kita berihram kembali sebelum ke Mina, Ustaz. Barakallahu fikum. Jadi berihram kembali ketika kita sudah berada di Mina. Tanggal 8, boleh pagi, boleh siang, pokoknya tanggal 8. Ya. Ya, bahkan di antara mereka kadang ada yang sore, jadi mulai tanggal dia di Mina berarti, ya. Begitu pula bagi jamaah haji yang terkadang setelah tawaf umroh tamatu kembali ziarah ke Masjid Nabawi, berarti kan dari Mekah Madinah jauh, lebih jauh lagi, ya, maka nanti ketika hendak ke Mekah lagi dan niatnya umroh, ya, umroh lagi, ya, berarti ke mikot lagi. Tapi kalau udah langsung ke hotel saja, nggak umroh lagi, karena memang posisi sudah umroh tamatu, ya, umroh tamatu. Tadi kalau sudah niatkan umroh tamatu, ya, langsung ke hotel atau mungkin ke Mina. Nanti tanggal 8 memakai baju ihram lagi dan mengucapkan Allahumma labbaika hajjan atau labbaika hajjan tanggal 8-nya. Jadi bagi yang mengambil haji tamatu 2 kali mengucapkan 2 kali niat, mengucapkan 2 kali talbiyah, ya. Pertama talbiyah ketika berada di mikot, Allahumma atau labbaika umratan mutamatian bi ilal hajj. Kemudian yang kedua bertalbiyah ketika berada di Mina atau mungkin di hotel di Mekah ketika tanggal 8. Sunnahnya jamaah haji tanggal 8 itu sudah di Mina, karena itu dikatakan yaum tarwiyah. Yaum tarwiyah. Jadi banyak jamaah haji yang biasanya tanggal 8 nggak ke Mina, tidak bermalam, malam tanggal 9 itu sunnahnya juga di Mina, gitu ya. Banyak jamaah haji yang langsung nanti ke Arafah, langsung ke Arafah. Baik, Ustaz. Mungkin ada pertanyaan lagi, silakan ditulis. Kalau sambil menunggu pertanyaan yang lain, saya bacakan fatwa Syekh bin
Ini ada yang melambaikan tangan. Ini mungkin mau bertanya langsung atau silakan yang mau bertanya langsung. ya. Nah, mau tanya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Ustadz mau tanya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. perihal niat haji untuk yang haji tamatu, Ustadz katakan itu boleh di Mina, berarti di tenda ya Ustadz. Itu fatwanya itu bagaimana Ustadz kalau kita niat nggak ke mikot? Yang kedua maksudnya? Jadi kalau kita haji tamatu, kita selesai umroh, terus kan kita harus niat haji lagi. Niat hajinya itu kan nanti dilakukan di Mina. Nah, itu apakah ada fatwanya yang membolehkan seperti itu tanpa harus ke mikot seperti itu, Ustaz? Bahkan aturannya seperti itu. Jadi aturannya seperti itu. Nggak ada ke mikot 2 kali, ya. Nggak ada ke mikot 2 kali. Nggak ada riwayat para sahabat yang mengambil haji tamattu, ya, karena Rasulullah hajinya kiron, ya. Rasulullah dan sebagian sahabat yang berhaji bersama Rasulullah ngambil haji kiron, tapi ada riwayat-riwayat, ya, ke mikot 2 kali, ke mikot cukup sekali, ketika mau ke Mekah, ya. Makanya ya fatwa ulama jelas sekali, ya, berdasarkan jelas para ulama, ya, bertalbiyah niat berhaji bagi yang haji tamattu. Yang kedua, ya, di mana ia tinggal, di hotel, ya, disitulah mandi dulu, pakai baju ihram, kemudian kita sudah niat dalam hati haji tamattu, labbaik, kemudian melafatkan talbiyah labbaika hajjan, ya. Jadi hajjan kapan diucapkan? Tanggal 8 ketika kita berada di mana? Mungkin kita di hotel di Mekah, ya, mungkin di hotel di sekitar Mekah, ya, dekat Jamarot, atau mungkin di kemah di Mina, ya. Nah, di situ kita misalnya Allahumma labbaika hajjan. Jadi itu tidak ada dasarnya kalau kita ke mikot lagi. Barakallahu fiik. Insyaallah jelas. Nah, Ustaz, Afwan mau satu lagi biar jelas. Lalu bagaimana Ustaz, kita kan sudah selesai nih, karena saya tinggal di Riyadh, jadi saya berencana ingin menunaikan umroh itu sendiri tanpa hamla yang kami daftar. Nah, setelah itu untuk kami ke Minanya, apakah itu ada transportasinya ya Ustadz di sekitar situ, atau kami harus berjalan kaki? Dari Masjidil Haram. Naam. Ya, dari Masjidil Haram ke Mina itu jauh, jadi mesti kita nggak sanggup lah jalan kaki, mesti naik taksi atau kendaraan yang gratis, bis umum gratis, ya, jurusan Mina. Biasanya turunnya itu ya sekitar bin Dawud Syishah, ya, sebelum Jamarot itu. Mesti kita jalan kaki dari turunnya taksi atau mobil bis. Nah, kita mesti jalan kaki ke kemah. Nah, kalau kita capek, ada petugas yang bawa kendaraan mobil itu yang pakai listrik Nah, itu bisa nyetop. Biasanya petugas haji itu akan melayani, menservis mereka-mereka yang capek, atau mungkin mintalah, saya nggak sanggup jalan jauh, gitu ya. Ya, nggak usah malu-malu, kita ini tamu Allah dan kewajiban mereka menservis kita, ya, petugas-petugas, hatta polisi, tentara, semuanya itu akan menservis kita, membantu kita. Mereka yang membawa kendaraan, ya, kendaraan yang milik pemerintah, ya tentu itu memang kendaraan kita sebagai tamu-tamu Allah. Mungkin saya bacakan satu pertanyaan sebelum kita akhiri. Soal yang ke-453, ketika saya ditanya bahwasanya ada syakhsun kabir fisin, ada seseorang yang sudah besar usianya, artinya dia sudah
sekarang kan banyak sekali yang jamaah haji di Indonesia yang reguler apa? Lansia ya. Ya. Namanya kabir fisin lansia ini. Ia berihram untuk umroh ya. Dan ketika sampai walamma wasala ilal bait ajizan adail umrah famada yasna. Ya, ada seorang yang sudah lansia dia berihram untuk umroh. Namun tatkala sampai ke Baitullah depan Ka'bah dia tidak mampu untuk melaksanakan umroh. Famada yasna, apa yang ia perbuat padahal sudah mau umroh atau haji ya. Al-jawab qala Syekh rahimahullah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin annahu yabqa ala ihrami hatta yanshita illa idza kana qad ishtarata 'inda al-ihram. Artinya ketika seorang muslim dan muslimah hendak berumroh ya, sementara ketika hendak memulai umroh enggak kuat ya, mungkin sakit, lemas, maka kata Syekh ia tetap pada ihramnya sampai dia nanti semangat atau ada kemampuan untuk melaksanakan umroh lagi. Jadi bukan batal ya, bukan akhirnya pakai baju biasa lagi, ya sudahlah enak aja ke hotel kemudian ganti baju biasa, enggak boleh, harus tetap pada ihramnya sampai dia mampu nanti bisa melaksanakan umroh. Mungkin sekarang nggak sanggup karena panas siang, bisa sore, bisa malam, atau mungkin besok. Melainkan jika illa idza kana qad ishtarata 'inda al-ihram. Melainkan jika si lansia ini telah beristirat ya ketika berada di ihram. Beristirat itu artinya membaca lafal syarat. Yaitu apa kata yang diajarkan Nabi kita. Ini penting juga dihafalin nanti hafal. Mungkin diantara ummahat, ikhwan yang sudah merasa sudah tua gitu ya. Ini penting diajarkan ke orang tua kita yang mau haji. Kata Nabi, ini doa yang diajarkan Nabi atau syarat yang diajarkan Nabi, fa in habasani habis famahilli haitsu habastani. In habasani habis famahilli haitsu habastani. Jika ada yang menghalangi diriku ketika saya hendak melaksanakan ibadah umroh atau haji, maka tempat tahallulku haitsu habastani. Nah, jadi beristirahat dulu membaca lafaz syarat ketika kita berada di miqat dan kita sudah pakai baju ihram dan kita berihram labbaika umratan wa hajjan labbaika umratan mutamatian bi ilal hajj namanya ya bagi yang haji tamattu. Nah, kemudian baca lafaz istirat ini, lafaz syarat ini, fa in habasani habis fa mahilli haitsu habastani. Nah, kalau seseorang ketika hendak berumroh baca doa ini kemudian kok tadi loyo tidak mampu melanjutkan umrohnya, kata Nabi apa dijelaskan Syekh, fa innahu yahillu wala syai'a alaih. Maka ketika itu boleh bertahalul, lepaskan baju ihramnya, mandi, udah istirahat, dan dia tidak wala syai'a alaih, dia tidak kena dam, tidak berdosa. Tapi kalau nggak beristirahat harus nunggulah, jangan lepasin baju ihramnya. Karena Allah SWT yaqul wa atimmul hajja fa atimmul hajja wal umrata lillah. Ketika sudah berazam untuk melaksanakan umrah dan haji harus sempurnakan karena Allah. Nggak boleh ibadah itu dipotong atau diputus begitu saja, tidak boleh. Namun apabila ketika berada di miqat membaca lafaz syarat ya, syarat fa in habasani habis, jika ada yang menghalangi, jika ada penghalang yang menghalangi diriku famahilli haitsu habastani, maka tempat tahallulku adalah di mana saya tertahan. Maka kalau sudah membaca lafaz syarat di miqat maka boleh bertahalul dan nggak ngelanjutin umroh dan tidak kena denda. La umrata wala tuwafa wada. Bahkan nggak apa-apa ngelanjutin umroh, tidak mengapa, tidak tawaf wada ya. Padahal hukum tawaf wada itu wajib. Hukumnya wajib, tapi karena sudah beristirahat tadinya ya gugur, jadi nggak bayar dam. Ya, jadi gugur.
Amma idza lam yaqul dzalik wa lam yurja zawalu ma bihi fa innahu yatahallal wa yadhbahu fidyah. Adapun kalau enggak membaca lafaz syarat ketika berada di miqat, namun dia sakit, tidak bisa diharapkan kesembuhannya, ya boleh tahallul sih, boleh kata saya. Fa innahu yatahallal, boleh ya bertahalul, nggak pakai baju ihram, lepas pakai baju biasa saja. Namun apa? Wa yadhbahu fidyah, dia masih memotong dam, menyembelih kambing di Mekah, dibagikan kepada fakir miskin Mekah. Ya, idza kana wajidan, kalau dia mendapatinya. Kenapa demikian? Karena Allah SWT berfirman, wa atimul hajj wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Jadi nggak boleh tadi ketika sudah berazam untuk umroh, berhaji, kemudian ada halangan, diputus, kemudian tidak dilanjutkan, harus lanjutkan, kecuali kalau beristirat tadi, mengucapkan syarat ketika berada di miqat. Nah, kalau dengan mengucapkan syarat nggak boleh bertahalul, dan boleh, dan nggak wajib bayar dam atau tadi tebusan, ya, memotong kambing. Tapi seandainya sakit, tidak bisa diharapkan kesembuhannya, atau tidak mampu lagi lah, sudahlah, sangat loyo, sangat capek, ya, maka boleh tahawul, namun walaupun tidak beristirahat, tadi tidak mengucapkan syarat ketika berada di miqat, namun dia mesti kena dam, dia membayar, memotong kambing sebagai tebusan. Inilah dalil firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-196, wa atimmul hajj wal umrata lillah. Fa in uhsirtum famastaysara minal hajj. Maka jika kalian terkepung, terhalangi, tidak bisa melanjutkan ibadah umrah atau haji, maka memotonglah tadi hadyu, apa yang mudah didapatkannya. Wala tahliqu ru'usakum hatta yablughul hadyu mahillah. Dan janganlah kalian mencukur rambut kepala kalian sehingga hewan sembelihannya itu sampai di tempat penyembelihan. Dan dikisahkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika dia terkepung, artinya tidak bisa menyempurnakan umrah Hudaybiyah, apa yang beliau lakukan, karena Nabi tidak mengucapkan syarat ketika berada di miqat, dzabah hadiyahu wa halla. Beliau akhirnya menyembelih hadyu, menyembelih dam, menyembelih kambing, kemudian dia bertahalul. Jadi, ternyata Nabi pernah ketika hendak umroh Hudaybiyah, beliau terhalangi, tidak bisa melanjutkan umrohnya, ya, sehingga beliau menyembelih hadyu atau dam tadi sebagai tebusan, karena beliau tidak mengucapkan syarat ketika berada di miqat. Wallahu a'lam bishawab, itu yang bisa disampaikan. Ana kembalikan kepada moderator. Fadhil. Baik, Ustaz. Jazakumullahu khairan. Ini ada pertanyaan, insyaallah ini untuk yang terakhir ya, dari Ahuna Rehan Isudin. Ustaz, untuk penduduk Madinah yang berangkat haji dengan qiron atau ifrad dan langsung menuju ke Mina tanpa melakukan tawaf qudum, apakah harus mengambil miqat di Bir Ali atau bisa seperti yang tamatu, yaitu berihram dari Mina? Oh ya, ini pentingnya kita mengaji ya, belajar tentang fikih manasik haji. Jadi tadi sudah saya jelaskan, tidak mengapa saya ulangi kembali biar lebih paham, karena yang saya katakan manasik ibadah haji ini memang ibadah yang sangat, saya katakan, rumit ya, sangat rumit. Makanya pemerintah Arab Saudi melalui lembaga yang namanya Wizarah Dakwah wal Auqaf itu membuka pos-pos fatwa sebenarnya di sekitar Masjidil Haram, ya,
Ya, kami dahulu juga bertugas menemani masyayikh untuk menyampaikan fatwanya, tapi ternyata sayang yang bertanya justru kebanyakan orang Arab. Jadi saya sebagai penerjemah itu condong banyak dengerin fatwa aja, ya, nggak menerjemahkan, karena orang kita itu, orang Indonesia, orang Malaysia bisa dikatakan jarang sekali, ya, jarang sekali yang bertanya, jarang sekali. Jadi seolah-olah orang Indonesia justru orang pinter-pinter seolah-olah begitu, walaupun ternyata ibadahnya banyak yang tidak sesuai tuntunan Nabi. Ini sungguh disayangkan. Tapi malah justru yang banyak bertanya orang-orang Arab, ya. Tapi kadang saya banyak mengambil faedah lah dari fatwa masyayikh ketika kami menemani berada di pos-pos fatwa, ya, di pos-pos fatwa. Khani fiddin wa akhwati rahimakumullah. Jadi bagi yang mengambil haji ifrad dan qiran, dan juga tamatu, karena ibadah haji ada 3 macam jenisnya, tamatu, ifrad, dan qiran. Ifrad, qiran, tamatu, ya, ada 3. Maka semua jamaah haji ketika hendak berhaji mesti harus berihram dari mikot. Ketahuilah bahwasanya berihram dari mikot itu hukumnya wajib. Wajib di antara wajib haji. Berihram dari mikot loh, ya. Hukumnya wajib. Kalau ditinggalkan dengan sengaja maka dia kena dam. Hukumnya wajib. Semua jamaah haji mesti harus berihram dari mikot. Ya. Ini catat baik-baik dari semuanya. Tidak boleh bagi yang melaksanakan ibadah haji ifrad atau qiran atau ini berihram dari tempat tinggalnya di Mekah atau di ini, tidak harus berihram dari mikot, kecuali memang penduduk Mekah atau yang mukim di Mekah, bukan pendatang, memang tinggal di Mekah mukim atau sebagai pribumi Mekah, baru berihram dari tempat tinggalnya. Jadi saya ulangi lagi, jadi semua jamaah haji ketika hendak berhaji mesti berihram, baik hatta jamaah umrah juga berihram dari mikot. Berihram dari mikot hukumnya wajib, tapi berihram sendiri, niat melaksanakan ibadah haji itu sendiri, berihram itu sendiri hukumnya rukun. Rukun yang pertama, rukun ibadah haji adalah berihram. Berihram itu bukan berarti pakai baju ihram. Soalnya besok akan kita bahas, berihram itu maksudnya niat memasuki ibadah haji tertentu. Nah itu hukumnya rukun. Rukun ditinggalkan nggak sah ibadahnya. Ya dari awal aja sudah nggak niat, ya berarti niat tempatnya di hati. Ada teman bertalbiyah, mengucapkan Allahumma labbaika umrah, labbaika hajan, itu namanya talbiyah. Mengucapkan talbiyah harus dengan lisan. Itu mengucapkan talbiyah itu bukan niat. Niat itu di hati. Jelas ikhwan wafat. Semuanya harus dari mikot, hukumnya wajib. Adapun bagi yang melaksanakan ibadah haji tamatu, nah itu dari mikot juga, dan kemudian juga dari tempat di mana ia tinggal nanti tanggal 8. Karena orang yang melaksanakan haji tamatu itu tadi kan melaksanakan umroh, begitu nyampe di Mekah melaksanakan umroh secara sempurna, mulai dari tawaf 7 kali putaran, kemudian sa'i 7 kali putaran, kemudian mencukur rambut kepala. Setelah mencukur rambut kepala, kita tahallul, pakai baju biasa. Nanti tanggal 8, ya, baru kita berihram dari memakai baju ihram, ya, dan berihram dari tempat tinggal kita. Itu khusus bagi haji yang tamatu saja. Bagi haji ifrad dan qiran yang nggak boleh. Kecuali penduduk Mekah dan sekitarnya, termasuk penduduk Jeddah. Nanti pembahasan itu besok insya Allah. Ya besok akan kita bahas itu di masyiatillah ta'ala. Jelas ikhwan atau akhwat yang tadi bertanya, insya Allah jelas, dan insya Allah kita akan bahas lagi pertemuan besok sore di masyiatillah ta'ala. Allah alam bissawab. Nah, jazakumullahu khairan wa barakallahu kepada Al-Ustaz Abu Hamzah Usman Hafizullah yang telah memberikan
materi kajian. Masya Allah, berarti ini sudah hari yang ke-7, sudah 1 pekan. Insya Allah nanti lanjut sampai yang diprogramkan oleh yayasan, karena acara ini terselenggara dari support Yayasan Miftah Dar As-Saadah, di mana juga di live streaming di Facebook. Jadi kalau misalkan ada yang terlewat dari beberapa kajian sebelumnya, silahkan ke halaman Facebook Yayasan Miftah Dar As-Saadah. Insya Allah di situ ada rekamannya, sehingga nanti bisa mengulas yang kemarin, mencoba untuk mengurut ya dari awal, sehingga insya Allah lebih lengkap, lebih detail, dan insya Allah bisa nanti mendapatkan penjelasan yang sangat gamblang. Untuk yang berikutnya, insya Allah nanti kita lanjutkan di hari esok, ya hari Kamis. Semoga nanti dimudahkan. Untuk hari ini mungkin berbeda. Biasanya Abu Wais, rekan kami yang membawakan acara, namun beliau ada udzur, sehingga Ana Abu Ulil yang diamanahkan untuk menggantikan beliau untuk membawakan acara di kajian malam hari ini. Mungkin kita cukupkan dulu kajian hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.